didampingi oleh narasumber saya, Adi. Halo Adi. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan sudah hadir di podcast kali ini. Kita mau bahas podcast tentang apa nih? Katanya kita membahas tentang salah satu kerajaan yang ada di Indonesia. Kira-kira apa ya? Kalau kerajaan kayaknya Kalingga cocok sih. Palingga. Itu Holing kali. Ya bisa juga disebut itu. Kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Oh, jadi nama Holing itu berasal dari kerajaan Tiongkok. Kalau nama Kalingga itu biasa orang-orang Nusantara yang kayak kita dulu itu, dan nyebutnya itu kerajaan Kalingga yang aslinya dari kata Kalinga yang berasal dari nama kerajaan di India, dari India Selatan. Wow, jauh banget ya. Iya, soalnya kan Hindu Buddha itu kan mayoritasnya dari India. Kebanyakan dari sana. Ya, gimana sih bisa ada kerajaan Kalingga atau Holing ini? Kalau itu ditemukannya berasal dari Tiongkok itu. Ya. Tiongkok, dari mana itu? Dari kalau negara sekarang ya namanya itu negara Cina ya, dari sekarang. Ya, dari bukti-bukti sejarah tentang kerajaan Kalingga itu. Kira gimana sih berdirinya kerajaan ini? Kapan sih? Kerajaan ini berdirinya kurang lebih pada abad ke-6 Masehi bersamaan dengan berdirinya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sunda, kerajaan Galuh. Menurut sejarah kerajaan ini terletak di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah hingga selatan Gunung Merapi dengan pusat Pekalongan dan Jepara. Oke. Kira-kira mayoritas itu orang-orang atau agamanya apa ya? Kalau zaman dulu tuh mayoritas agamanya Hindu atau Buddha itu, karena masa datangnya Islam tuh masih belum banyak di zaman dulu. Wah, dengar-dengar katanya pemimpinnya perempuan ya? Ya, tentang pemimpinnya itu namanya Ratu Sima, itu terkenal akan ketegasannya dan kebijaksanaannya, itu nggak pandang bulu siapapun itu pasti kena itu. Oh, gimana tuh? Kok bisa sebagai ratu yang tegas dalam di kerajaannya itu, dikenal sebagai kerajaan itu kan dia ratu yang tegas tuh. Kok bisa? Oh, jadi itu Ratu Sima itu pernah ngadain apa ya, sebuah tes kejujuran lah itu. Tes kejujuran? Iya, tes kejujuran. Seperti apa? Dulu tuh ceritanya Ratu Sima itu kumpulin bongkahan-bongkahan emas yang ditaruh di tengah jalan. Itu buat ngetes rakyatnya itu pada jujur apa enggak itu. Kira-kira diambil nggak sama rakyatnya? Kalau sama rakyatnya sih, kalau sama rakyatnya sih enggak diambil. Tapi ada satu anggota kerajaan yang malah ngambil. Nah, kenapa rakyatnya nggak ngambil? Kok malah di anggota kerajaan? Siapa ya? Itu karena nggak sengaja itu aslinya itu. Nggak sengaja tuh lagi jalan-jalan kayaknya, terus nggak sering aja kesentuh bongkahan emasnya, terus karena ada orang yang lihat terus dilaporin lah ke Ratu Sima ini. Lah Ratu Sima denger itu dari rakyatnya, dilakukanlah apa itu kayak persidangan lah. Persidangan? Ya, Apakah diberi hukuman juga? Ya hukumannya tuh pertama-tama suruh dihukum mati kan. Kejam banget. Ya tapi karena dirasa agak kejam banget ya, terus diturunin lah, tinggal potong kaki atau tangan. Kayaknya potong kaki sih. Ini kejam banget. Berarti nggak heran dong kalau Ratu Sima disebut sebagai ratu yang tegas. Iya, tegas banget ini. Soalnya nggak pandang bulu itu, mau rakyat biasa atau buat kerajaan terkenal dulu. Tapi kalau dari kisah tersebut tuh kayak dia tuh seperti mengungkapkan syahadat dari Islam nggak sih, yang artinya menjunjung tinggi kejujuran kayak gitu, ya nggak sih? Iya bener kan.
Soalnya kalau di Islam itu kan kalau misal mencuri itu kan langsung dipotong tangannya kan. Iya, Kayak katanya. di Jazirah Arab itu. Iya. Berarti meskipun di sana agamanya masih hidup juga, mereka bisa menerapkan satu prinsip dari syariat agama Islam ya. benar. Keren ya. Iya. Kira-kira luas dari wilayahnya tuh bisa sebanyak apa sih? Kalau itu sebenarnya cukup besar sih. Sebelah Besar. ya, Wow. sebelah selatannya itu ada Pulau Bali, sebelah utaranya itu Pulau Sumatera, sebelah baratnya itu ada Samudra Pasifik. Wih, luas banget ya. Kalau kayak gitu banyak banget dong pendatangnya. Ya banyak banget, apalagi para pedagang-pedagang dari dari Cina, dari Eropa pun ada. Wow. Kira-kira ada saingannya nggak sih kalau kayak gitu? Oh kalau itu pasti ada dong, kerajaan yang itu kayak kerajaan Sriwijaya itu. Sriwijaya itu kerajaan yang katanya terkenal sama distribusi airnya nggak sih? Iya, perairan-perairan itu. Kayak oh iya benar tuh, ya kerajaan Sriwijaya itu. Tapi kalau kerajaan Sriwijaya itu malah apa ya, menaklukin kerajaannya Ratu Sima ya. Hah, kok bisa? Apakah dia menyerang kerajaan? Yang menginvasi Invasi? Bagaimana caranya? Filipina itu nyerangnya waktu pada konflik internal di kerajaan Galinga, yaitu perebutan tahta anak-anaknya itu. Jadi kerajaan Sriwijaya itu manfaatin momen itu buat nyerang kerajaan Galinga. Ya, enggak. Oh iya, wow, keren juga ya. Jadi ternyata selama ini kerajaan Sriwijaya itu disebut kerajaan agraris tuh karena berhasil menginvasi kerajaan Kaliga yang awal tuh jalur perdagangan internasional ya Ya. di lautan. Iya. Ya itu emang hal murah nggak sih di kerajaan-kerajaan dimana mereka tuh saling menyerang untuk mendapatkan wilayahnya yang subur-subur gitu kan. Nah iya betul. Itu kayak perang sekarang nggak sih? Oh yang di Iran sama Amerika Serikat itu ya? Mirip ya? Kurang lebih mirip kan? Jadi itu kalau Amerika sama Iran kan itu tentang jalur perdagangan juga kan, sama kayak yang di kerajaan Kaliga dengan Sriwijaya ya. Nah, kira-kira Ratu Sima wafatnya kapan? Kalau dalam kisahnya sih Ratu Sima itu wafatnya pada tahun 895 Masehi. Wow, itu pada abad keberapa ya? Abad ke-7 kali ya? Itu ya. Wah, kalau gitu sisa-sisa prasasti dari kerajaan Kalingga ada di mana aja? Kerajaan Kalingga itu ada prasasti yang bernama Tukmas dan ada satu lagi yang namanya prasasti Sojomerto. Prasasti Tukmas itu ada terdapat ukiran atau gambar-gambar tentang senjata-senjata yang digunakan pada zaman dahulu. Ada bentuk kapak, ada bentuk trisula, ada bentuk cakra dan lain-lain lah itu. Kalau sedangkan yang prasasti Sojomerto itu isinya memuat tentang apa itu ya, dimana tentang keluarga kerajaan yang dimana keluarga kerajaan itu adalah tentang kerajaan yang sebelumnya. Itu yang pendahulunya gitu ya? Ya ya. Kerajaan. Wah, jadi ada kerajaan yang tidak terduga juga ya di Nusantara. Iya. Bahkan dari beritanya tuh ditemukan dari berita Tiongkok. Nah, Tidak terasa sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Jadi itulah salah satu kisah Nusantara yang dipimpin oleh seorang perempuan dan dapat ditemukan oleh berita dari Tiongkok. Nah, terima kasih kepada saudara Adi yang sudah memberikan
dia sudah memberikan cerita tentang kisah tersebut dan menjadi narasumber hari ini. Dan teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan tentang podcast kali ini. Untuk saya sekian dan sampai jumpa lagi di podcast saya lain kali. Terima kasih.